Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Egidina Aulia, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan. Apa itu akreditasi atau apa itu penjaminan mutu pendidikan? Kita bahas satu persatu ya, dan simak video ini sampai akhir, oke? Nah, pemerintah Indonesia menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia dalam bidang pendidikan, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD. UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, meskipun terdapat upaya yang signifikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun ya, pada kenyataannya mutu pembelajaran di banyak satuan pendidikan itu belum mencapai standar yang diharapkan. Mungkin seperti sarana, kemudian prasarana yang kurang memadai, ya, serta proses pembelajaran yang belum optimal itu menjadi tantangan yang dihadapi peserta didik baik di tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Maka dari itu, setiap satuan pendidikan itu diwajibkan untuk menjalankan sebuah proses atau tindakan bernama penjaminan mutu sebagai langkah strategis dalam memenuhi atau bahkan melampaui standar nasional pendidikan yang ditetapkan. Oke, kita bahas satu persatu antara akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan. Pertama, kita bahas penjaminan mutu pendidikan. Apa itu penjaminan mutu pendidikan? Nah, penjaminan mutu pendidikan adalah suatu kegiatan nih yang terpadu dan sistematik yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pengelola satuan pendidikan, kemudian pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan utamanya apa? Ya, untuk meningkatkan kualitas kecerdasan generasi bangsa melalui pendidikan. Menurut Tom Roy Jensen, penjaminan mutu atau QA itu adalah Continuous Attention to Reality for Improvement and Enhancement dengan 3 pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar yang pertama adalah, are we doing the right things? Kemudian in the right way and achieve the right goals. Nah, penjaminan mutu pendidikan itu penting dilakukan karena penjaminan mutu itu memastikan bahwa seluruh proses dan elemen dalam sistem pendidikan, mulai dari proses ataupun hasil, itu memenuhi standar yang ditetapkan sehingga menghasilkan nih pendidikan yang berkualitas dan dapat diandalkan. Sebagaimana Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan hasil pembelajaran di seluruh satuan pendidikan memiliki kualitas yang seragam dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lalu, fokus utama dalam penjaminan mutu pendidikan itu apa ya? Kita bahas ya. Nah, penjaminan mutu pendidikan itu mengarah pada peningkatan kualitas melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan. Proses ini melibatkan pengumpulan, kemudian analisis, dan pelaporan data nih mengenai kinerja sekolah, kemudian program pendidikan, dan kualitas tenaga pengajar. Nah, fokus utama dari penjaminan mutu pendidikan adalah agar setiap sekolah itu dapat memenuhi SNP atau Standar Nasional Pendidikan yang meliputi 8 standar pendidikan.
ada standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian ada lagi standar pengelolaan, lalu ada standar sarana dan prasarana. Selanjutnya itu ada standar pembiayaan. Nah, file mengenai peraturan 8 standar nasional pendidikan itu dapat teman-teman akses melalui kolom deskripsi ini ya. Nah, teman-teman, dalam praktiknya, penjaminan mutu itu melibatkan penerapan standar-standar tersebut dalam proses pendidikan sehari-hari, mulai dari perencanaan kurikulum hingga evaluasi hasil belajar. Nah, kita jadi penasaran ya, siapa saja sih yang terlibat dalam penjaminan mutu pendidikan? Kita tahu bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam sektor pendidikan membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, terutama nih daerah-daerah yang menerapkan otonomi secara penuh. Dalam pelaksanaannya, itu ada beberapa elemen penting seperti lembaga penjaminan mutu pendidikan atau biasa kita sebut LPMP. Kemudian ada Dinas Pendidikan Kabupaten, pengawas sekolah, kepala sekolah, serta guru nih atau pendidik bekerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Sistem penjaminan mutu pendidikan atau yang disingkat SPMP hadir nih sebagai instrumen utama dalam memastikan mutu pendidikan yang lebih baik dengan fokus pada pencapaian Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Ada juga instrumen seperti evaluasi diri sekolah atau IDS dan monitoring sekolah, guru dan kepala sekolah atau PMSGKS. Ini sekolah-sekolah dapat mengevaluasi diri dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan secara berkesinambungan. Teman-teman, ada sebuah sistem penjaminan mutu pendidikan atau disingkat SPMP adalah subsistem dari Standar Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Agar pelaksanaan SPMP dapat memberikan dampak yang lebih signifikan nih, ada beberapa langkah perbaikan yang harus dilakukan. Pertama, perlu adanya kesadaran di setiap sekolah tentang pentingnya evaluasi diri sekolah atau EDS sebagai mekanisme utama dalam mengukur mutu pendidikan secara mandiri. Kemudian ada namanya program monitoring sekolah, guru, dan kepala sekolah atau PMSGKS itu perlu diperkuat untuk memastikan bahwa pengawasan mutu itu berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Lalu, kajian sekolah target KST yang diterapkan setelah evaluasi terhadap hasil EDS dan PMSGKS itu harus digunakan untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah yang berada di bawah standar itu dapat segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan itu benar-benar nih memenuhi standar tersebut, pemerintah lalu membentuk sebuah lembaga eksternal satuan pendidikan untuk melakukan sebuah proses yang namanya akreditasi. Kan sudah membahas tentang akreditasi. Apa itu akreditasi gitu?
Akreditasi merupakan evaluasi sistematis yang bertujuan untuk menilai apakah suatu lembaga pendidikan itu memenuhi standar yang telah ditetapkan atau belum, gitu ya. Pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BANSM) itu bertanggung jawab melakukan evaluasi berkala dan memberikan akreditasi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi itu bukan hanya sekedar penilaian, tetapi juga sebagai alat kontrol kualitas yang membantu lembaga pendidikan dalam mempertahankan dan meningkatkan standar mereka. Nah, maka dari itu nih teman-teman, akreditasi itu tidak hanya memberikan pengakuan atau, memberikan ya pengakuan atas kelayakan lembaga pendidikan, tetapi juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Akreditasi itu berfungsi sebagai alat evaluasi yang komprehensif untuk mengukur kelayakan dan kinerja suatu sekolah, memastikan bahwa seluruh proses dan hasil pendidikan di satuan pendidikan itu memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan. Tanpa akreditasi terus gimana? Ya akan sulit bagi lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan dan menetapkan tujuan pengembangan. Akreditasi itu memberikan kerangka yang jelas bagi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, akreditasi juga memiliki peran penting nih dalam mendorong kesadaran pengelola satuan pendidikan untuk senantiasa meningkatkan standar pelayanan mereka sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kita dapat simpulkan bahwa melalui proses akreditasi, maka akan terjalin nih kerjasama antar komponen sekolah, sehingga kerjasama ini diperkuat untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik. Lalu kita membahas tentang prinsip-prinsip akreditasi nih yang harus selalu dipegang dalam pelaksanaan akreditasi. Prinsip yang pertama adalah objektivitas atau objektif. Penilaian dalam akreditasi sekolah itu harus dilakukan berdasarkan fakta dan data yang jelas ya, tanpa adanya manipulasi ini. Ini memastikan hasil penilaian itu mencerminkan kondisi sekolah yang sebenarnya, sehingga langkah-langkah peningkatan yang akan dilakukan setelah akreditasi itu sesuai dengan kebutuhan nyata sekolah. Prinsip kedua adalah komprehensif. Nah, akreditasi itu harus mencakup seluruh aspek pendidikan, mulai dari mutu pengajaran, kemudian kriteria guru, sampai sarana dan prasarana sekolah. Evaluasi yang komprehensif itu memastikan bahwa seluruh komponen pendidikan itu diperiksa secara mendalam, bukan hanya sebagian kecil aspek saja. Prinsip selanjutnya adalah adil. Nah, semua sekolah baik negeri maupun swasta harus loh diperlakukan secara adil dalam pelaksanaan akreditasi tanpa membeda-bedakan latar belakang budaya, agama, atau status sosial. Nah, adil itu penting untuk menjaga integritas proses akreditasi dan memastikan bahwa semua sekolah memiliki peluang yang sama ya untuk mencapai standar mutu. Lalu ada prinsip transparan, di mana semua data, kriteria, dan hasil penilaian yang digunakan dalam proses akreditasi itu harus disampaikan secara terbuka, dapat diakses oleh pihak yang memerlukan.
Keterbukaan ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan menjaga kepercayaan publik terhadap hasil akreditasi. Prinsip selanjutnya adalah accountable, di mana setiap tahapan dalam proses akreditasi dari pengumpulan data hingga pengambilan keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, termasuk menjamin bahwa asesor yang melakukan penilaian itu memiliki kompetensi dan integritas yang sesuai. Prinsip selanjutnya adalah profesional. Proses akreditasi harus dilaksanakan oleh asesor yang kompeten dan berintegritas tinggi. Asesor harus dilatih secara khusus untuk memastikan bahwa mereka itu dapat menjalankan tugas mereka dengan objektif dan profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, teman-teman, kita harus melihat bahwa akreditasi itu sebuah instrumen yang menilai secara komprehensif dan adil ya. Sehingga itu hasilnya dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pendidikan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Di masa mendatang, untuk memperkuat nih pelaksanaan akreditasi, maka penting sekali untuk memberikan pelatihan keberlanjutan kepada para asesor serta meningkatkan kapasitas pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam mengawasi mutu pendidikan. Nah, selain itu, kolaborasi antar pihak seperti LPMP, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan sekolah itu harus makin intens untuk memastikan bahwa evaluasi mutu pendidikan itu menghasilkan peningkatan yang signifikan. Usaha ini harus didukung oleh komitmen semua pihak untuk meminimalkan praktik-praktik yang tidak sesuai, seperti adanya manipulasi data yang hanya bertujuan untuk mencapai akreditasi tinggi tanpa peningkatan mutu yang nyata. Adanya revisi instrumen akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah itu harus dilanjutkan agar instrumen tersebut selaras nih dengan kerangka kerja indikator dari Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Revisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses akreditasi tidak hanya menjadi sebuah formalitas, tetapi benar-benar mendorong peningkatan mutu pendidikan di setiap sekolah. Harapannya dengan penerapan prinsip-prinsip akreditasi ini, proses akreditasi akan lebih berdampak ya pada peningkatan mutu pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan, serta mencegah stagnasi setelah proses akreditasi itu selesai. Teman-teman, pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNPT itu sebagai panduan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Akreditasi itu dilakukan nih untuk menilai apakah lembaga pendidikan itu telah memenuhi standar yang ditetapkan, sementara penjaminan mutu itu bertujuan untuk memastikan perbaikan kualitas berkelanjutan. Nah, kita dapat simpulkan bahwa akreditasi dan penjaminan mutu itu sangat penting ya, karena menjadi alat ukur kualitas pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan itu harus terus dilakukan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan. Nah, selain memastikan mutu lulusan, hal ini juga mendorong lembaga pendidikan untuk terus meningkatkan layanan atau kualitas proses belajar mengajar serta sarana dan prasarana yang ada.
Teman-teman, sekian dulu presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat lebih memahami ya, apa itu akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan. Oke, saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.